pada ribet, singkatannya nggak kami ganti tetap Batan gitu, karena sudah famous, sudah jadi embedded di dunia internasional. Nah, tugas pokok pertama Batan adalah sebagai lembaga litbang yang mempelajari energi nuklir dan energi nuklir non energi. Jadi ada nuklir energi dan non energi. Hari ini yang hadir ke Unpas dan saya dan Pak Hadi dan teman-teman lain berlatar belakang dari energi. Jadi memang kalau bicara pangan dan sebagainya, jujur kami tidak akan ada ekspertis di situ, tapi hanya menggambarkan saja bahwa tugas non energi kami justru yang lebih unggul ketimbang tugas energi kami. Kenapa seperti itu? Karena sampai saat ini Banten hanya mempunyai 3 reaktor, yaitu reaktor listrik yang ada di Bandung 1, yang dayanya 2 MW thermal, yang di Jogja 2500 kW thermal, yang paling gede ada di Serpong 30 MW thermal. Dan itu seperti pesawat tempur. Jadi memang neutronnya kami pelajari juga, thermalnya tidak kami pedulikan. Dan kami sampai sekarang belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Jadi dari sisi penelitian di bidang energi nuklir, kami belum ada proof, belum ada bukti secara nasional, atau belum impactnya ke nasional, belum ada sama sekali. Akan tetapi penelitian kami, ilmuwan kami berkolaborasi dengan dunia internasional, menyumbangkan pikiran dan metode model yang nanti akan saya sampaikan melalui CRP yang kami ikuti selama 3 tahun ini. Jadi itu adalah cara kami untuk berkontribusi secara internasional. Tapi kalau non energi, baik pertanian, kedokteran, industri itu sudah besar. Di Serpong sekarang ada namanya fasilitas iradiator. Jadi nanti satu truk masuk ke situ, bahan-bahan yang mau diimpor luar negeri harus diradiasi, karena Amerika dan negara lainnya minta ekspor mereka harus sudah diradiasi. Jadi tidak ada bakteri yang terikut ke negara mereka. Itu salah satu syarat untuk impor. Dan sekarang ternyata membludak, sudah sampai berapa? 8 miliar kalau tidak salah. Baru dibangun hanya berapa bulan, diresmikan ya income-nya ada 8 miliar sudah masuk ke tempat kami yang ada di Serpong Hospitek gitu. Jadi ini Bapak Ibu terkait kerjasama yang Pak Babang sampaikan, sebenarnya banyak sekali kerjasama yang bisa kita lakukan, terutama di bidang energi maupun non energi. Nanti mungkin tadi kami sambil makan siang juga diskusi bagaimana mekanisme ke depan untuk pembuatan payungnya. Memorandum of Understanding MOU antara Rektor Unpas dengan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kemudian nanti setelah MOU terjadi, misalkan taruhlah Fakultas Teknik dengan Pusat Keselamatan Reaktor Nuklir duluan udah buat yang namanya LOI, Letter of Intent, atau kita sering sebut PKS. Perjanjian kerjasama itu lebih spesifik. Misalkan di teknologi pangannya apa dan sebagainya. Nah, pangan biasanya nggak di pusat kami, adanya di PAIR, di Pasar Minggu, Pasar Jumat, di PAIR, Pusat Aplikasi Isotop Radiasi namanya. Di situ banyak sekali aplikasi yang non energi terkait dengan pertanian dan sebagainya. Dan di situ malah ada penemu bibit unggul dari padi, saya lupa namanya, sudah almarhum, tapi itu dipakai di pertanian. Nah, saya mungkin nggak panjang ke dalam ilmu yang akan saya sampaikan, cuma hanya menyampaikan saja. Dan selama 4-5 tahun ke belakang sampai sekarang kami sudah bekerjasama dengan UI yang tadi saya sampaikan, pun juga dengan Badan Tenaga Nasional diwakili oleh Pak Dr. Muhammad Hadi Subti. Jadi ada 3 lembaga yang bekerja, yang terus terang ketika kontrak dengan UI berakhir tahun ini, kami mulai melebarkan sayap dan mulai memenuhi janji-janji kami ketika makan di warung dengan Pak Sugi dan Pak Babang. Bagaimana kerjasama dengan perguruan tinggi selanjutnya, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang belakang saya, mungkin saya skip saja. Dan ini adalah tim kami yang paling pokok. Jadi saya sendiri sebagai peneliti utamanya. Tapi kalau yang di hibah internasional disebutnya Chief Scientific Investigator atau CSI. Tapi kalau di nasionalnya kita disebutnya peneliti utama. Itu ada Prof. Nandi Putra, ada Prof. Anhar yang kebetulan saat ini jabatan itu kepala Batan. Jadi memang ada tim kita, alhamdulillah. Ada Pak Hadi Kusuma, ada Pak Mehmet, ada Pak Surip. Dan hari ini Pak Surip hadir, Pak Hadi hadir. Mungkin Pak Hadi udah kenal. Pak Hadi silakan berdiri Pak Hadi. Kemudian ini sekalian hubunganku, jasnya baru beli dari Jepang. Ada mahal ya? Ada mahal, berikan jas saya produk lokal. Kemudian Pak Surip, silakan Pak Surip. Beliau ini jago di lab, jago software. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang software, silakan ke Pak Surip. Mungkin si MD juga beliau bisa memberikan membagikan ilmunya. Kemudian di Badan Tenaga Nuklir atau di Lembaga Litbang, jabatan fungsional kayak di perguruan tinggi hanya ada dosen saja kan jambungnya Bu. Bapak. Tapi kalau di lembaga kami macam-macam. Ada jabatan fungsional peneliti. Saya dan Pak Hadi kebetulan dan Pak Surip statusnya adalah pejabat fungsional ahli media di peneliti.
Nanti di atas media ada kaminya peneliti utama, ahli utama. Sekarang nilainya disebut profesor riset. Dan sama dengan perguruan tinggi 850 nilainya itu jadi profesor riset. Nah, kemudian ada javum lainnya yang sifatnya ke engineering maupun administrasi, yang namanya di sini ada Pak Dini, silakan Pak Dini, tim kami. Beliau adalah peranatan nuklir, jadi engineer-nya di bidang ke teknologi nuklir. Kemudian Pak Arif, ya Pak Dini tadi ahli mekanika dan jago drawing, dan ini Pak Arif jago instrumentasi. Pak Heru silakan. Ini jagonya instrumentasi, kalau untuk belajar lab view software menggunakan instrumen itu jagonya beliau. Nah, Pak Dian ini peranata arsiparis ya. Jadi kalau di tim pengisian saya beliau ada adminnya. Jadi ada jabatan fungsional, nggak boleh nggak punya jabatan fungsional di PNS. Kemudian belakang Pak Joko juga ini javumnya peranatan mungkin mechanical. Pak Ainur silakan Pak Ainur. Ini S2-nya juga dari UI. Dia di termohidrolik, tapi baru S2 nanti nyusul ke kami. Kemudian Pak Giarno. Oke, ini juga termohidrolik. Jadi gua namanya udah cukup ya. Jadi ini tim insinyas kami, kalau nama-namanya ada di depan, kebetulan alhamdulillah hari ini hadir semua di tim engineer kami. Kemudian tadi Pak Dian ada di bagian sekretariat. Jadi pengelolaan penelitian di kami dalam setiap kegiatan itu ada SK-nya khusus. Jadi tim kita yang hari ini ke Bandung. Dan kebetulan mungkin yang belum pernah ke Serpong, ya ini ada wilayah Puspitek. Kemudian gedung kami itu namanya Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir. Itu dikasih nomor gedung 80. Jadi kawasan Puspitek Serpong itu dibangun oleh almarhum Profesor B.J. Habibie. Itu mungkin luasnya saya lupa 85 hektar ada ya teman-teman ya. Itu nomor gedung-gedungnya dikasih nomor sampai ratusan sekarang nomornya. Jadi kami termasuk gedung yang paling tua. Jadi ada nomor di bawah 100 itu paling duluan. Sekarang ada yang 200, ada yang sampai 300. Yang BPD juga banyak bangun gedung baru. Jadi Bapak kalau ke sana kalau nggak tahu nomor gedungnya itu agak ribet masuk ke wilayah kami. Jadi minimal pusat apa, balai apa, tapi nomor gedungnya tolong diingat gitu. Karena kalau nggak tahu gedungnya, kadang tukang ojek udah di kepalanya tukang ojek kan nama teknologi reaktor bahkan nggak bakal ngapalin. Tapi yang dihafalin itu nomor gedung gitu. Jadi gedungnya banyak sekali. Jadi gedung kami gedung 80 terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar itu ada lab kami, banyak macam, ada NDT dan sebagainya, lab termohidrolik juga, ada workshop juga. Lantai 2 itu administrasi dan tempat teman-teman engineer di peranatan nuklir dan fungsional lainnya. Lantai 3 semuanya adalah pejabat fungsional peneliti. Jadi dibagi dalam 3 bagian zona di tempat kami. Kemudian bisa lewat saja industri 4.0 saya nggak mau cerita juga. Oke, ini lagi nuklir ya. Nah, hanya saya sebentar saja. Mungkin nanti di lain waktu kalau ngomongin yang beginian, saya skip. Ini bahan presentasi saya di mana-mana sebetulnya. Nah, ini sistem keselamatan PLTN adalah ciri khas pusat kami. Jadi saya coba singkat saja. Intinya kalau ada menyatakan PLTN itu aman, berarti yang ngomong itu orang pembohong. Jadi kalau ada orang Batam, mohon maaf teman-teman, kalau ngomong nuklir itu aman dan sebagainya, tolong diprotes. Karena yang ngomong itu penjual, namanya orang jualan, itu biasanya ngomongnya bagus-bagus. Tapi saya merasa diri saya bukan penjual, saya merasa adalah saintis. Saya ngomong apa adanya bahwa PLTN itu tidak aman sama sekali. Kan bingung si orang Batam, orang Selatan ngomong seperti itu. Nah sekarang saya balik nanya ke audiens, apakah pernah pakai sendal jepit? Tentunya pernah dong. Dan apakah pernah kepleset pakai sendal jepit? Pertanyaan saya, aman nggak sendal jepit? Sendal jepit itu tidak aman bapak-bapak. Jadi teknologi apapun hampir bisa meledak dan semuanya tidak ada yang aman, right? Ini kita kesepakatan bersama yang dibangun oleh manusia. Teknologi ataupun tools apapun tidak akan pernah aman. Tapi mohon Bapak ketahui di Jagat Raya ini teknologi yang mempunyai lembaga internasional untuk mengamati, mengevaluasi dan mengawasi segala perkembangan teknologinya dan juga ada sistematikanya yang memang harus ditempuh. Itu cuma 2 teknologi Bapak dan Ibu. Pertama adalah pesawat terbang, FAA dan sebagainya. Dan kedua adalah nuklir. Jadi tolong cari badan automobil internasional, saya rasa nggak ada. Tapi yang ada Badan Tenaga Atom Internasional dan juga internasional flying dan sebagainya lah, AAV itu mereka terstandarisasi secara internasional dan kami pun juga. Jadi hanya 2 teknologi. Nah, kenapa demikian? Kita tahu bahwa jumlah satu kali eksiden kalau di pesawat pasti ratusan. Tapi kalau kita bandingin dengan lalu lintas, tentunya akan lebih banyak lalu lintas per tahun. Angka
kematiannya dibandingkan pesawat terbang. Dan lucunya nuklir walaupun kejadiannya itu memang heboh seperti di Fukushima, di mana 2 mile setelah pusat kejadian orang nggak boleh tinggal di situ selama beberapa puluh tahun karena radiasinya masih tinggi. Tapi yang mati nggak ada Pak karena radiasi seketika akibat kecelakaan reaktor nuklir. Ada korban di Fukushima 2-3 orang saya lupa. Itu bukan karena radiasi Bapak dan Ibu, tapi mati karena tenggelam. Jadi ketika Fukushima itu ada gempa 9 skala Richter, itu reaktor karena sistem keselamatannya tinggi, itu akan mati dengan sendirinya. Reaktor shutdown. Jadi saya agak sedikit ke sini biar memahami yang Anda ceritakan. Oke, ini ada prinsip dasar kami sebagai pegawai di Pusat Teknologi dan Keselamatan Nuklir adalah 3C Pak, Ibu. 3C. C pertama adalah control. C yang kedua adalah cooling. C yang ketiga adalah contains. Jadi teknik lingkungan dan sebagainya adanya di contains. Sementara kalau di depan kontrol itu kebanyakan fisika dan matematik, bagaimana mengendalikan kekritisan di teras reaktor nuklir. Jadi reaksinya adalah pasti fisi, bukan fusi. Kita kontrol bagaimana jumlah neutron sebelum dan setelah tumbukan sama, sehingga kekritisannya kita jaga jadi satu. Kalau nggak kita jaga super kritikal, maka seperti